Hai, assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan men-share bagaimana cara menanam dan merawat anggrek bulan pasca atau anggrek bulan ekserental ya. Silakan disimak videonya sampai habis. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya. Oke, langsung aja teman-teman, di sini aku akan memperlihatkan anggrek bulan pasca atau anggrek bulan ekserental yang aku beli di salah satu marketplace yang biasa orang menyebutnya itu toko oren ya. Pasti teman-teman di sini semua pada tahu ya maksudku. Nah, di toko oren tersebut sedang mengadakan promo diskon 50% untuk pembelian di sesi live. Jadi kebetulan aku lagi lihat live dan menurutku anggrek-anggrek ini tuh terbilang cukup murah ya harganya, tapi kondisinya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada daun yang kelipet kayak gini, padahal kondisinya tuh daunnya gemoy ya, tapi sayang banget ada daun-daun yang kelipet kayak gitu. Terus ada juga daun yang belah. Jadi kondisinya tuh memang kalau beli ekserental tuh jangan terlalu berekspektasi yang tinggi ya. Nah, ini belah, sayang banget ya teman-teman. Nasi ekserental ini tuh biasanya tidak diperlakukan dengan baik di tempat penyewaannya itu ya. Jadi hanya sekadar dinikmati bunganya kayak gitu. Jadi tidak dirawat dengan baik ya. Jadi jangan pernah berekspektasi tinggi kalau misalkan membeli ekserental. Nah, aku di sini tidak akan menyebutkan nama tokonya ya teman-teman, karena ditakutkan nanti jatuhnya tuh jadi aku kayak menjelek-jelekan toko tersebut ya. Jadi aku nggak akan spill nama tokonya. Di sini aku mau men-share pengalaman aku aja ya teman-teman. Nah, untuk yang ini kondisinya cukup bagus ya, daunnya mulus. Jadi si sellernya itu bilang kalau ini tuh pasca bunga ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari kondisinya itu sepertinya ini tuh ekserental. Nah, ini juga daunnya terbilang cukup bagus ya. Ini daunnya panjang. Oke, langsung aja ke cara penanamannya. Di sini aku siapkan dulu air bersih. Kemudian ini ada fungisida ya, mereknya ini. Nih, fungisida. Tapi kalau misalkan nggak ada merek ini, bisa pakai merek apapun ya, yang penting fungisida ya teman-teman. Ini pakainya dikit aja, jangan terlalu banyak. Kemudian dilarutkan kayak gini, kemudian disisihkan dulu ya. Nah, ini bagian yang terpenting ya. Jadi kalau kita membeli anggrek itu harus dicek bagian akarnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini banyak akar-akar yang busuk. Ini media tanamnya pakai moss putih ya. Jadi aku akan buang semua bagian media tanamnya ini. Jadi nanti aku akan ganti media tanamnya ke media tanam yang bersifat poros ya teman-teman. Nah, untuk skala rumahan itu tidak disarankan menggunakan moss putih ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini akarnya banyak yang busuk. Jadi sebaiknya dibuang dulu akar-akar busuknya, dipotong kayak gini ya teman-teman, supaya tidak menyebarkan penyakit ke bagian akar yang masih bagus. Terus akar yang sudah rusak juga dia kan sudah tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi sebaiknya dibuang aja karena sudah tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik gitu. Nah, ini untuk batangnya sendiri, di sini aku lihat batangnya juga, batang bawahnya itu busuk ya teman-teman. Nah, ini batang busuknya, batang bawah maksudnya. Sebaiknya kita potong aja kayak gini supaya dia tidak merembet ke atas ya. Jadi dipotong, dibersihkan. Nah, seperti ini nih, juga masih ada akar-akar yang rusaknya. Kemudian direndam di larutan fungisida kayak gini ya, selama kurang lebih 15 menit aja ya. Jadi jangan terlalu lama teman-teman.
apalagi kalau misalkan semalaman itu jangan ya teman-teman, jadi cukup 15 menit aja. Nah ini daun kuningnya dibuang. Di sini juga aku mau buang bagian media tanamnya ya. Jadi untuk skala rumahan itu tidak direkomendasikan memakai media tanam moss putih karena cukup sulit ya untuk mengontrol kelembapannya, karena media tanam moss putih itu terlalu banyak mengikat air teman-teman. Nah bisa lihat sendiri ini ada busuk ya di bagian batangnya sampai benyek kayak gini. Nah seperti cara yang pertama ini jangan ragu-ragu ya teman-teman, pokoknya kalau ada yang busuk dipotong aja kayak gitu. Meskipun nanti akhirnya akarnya tuh sedikit itu nggak masalah ya teman-teman, daripada dibiarkan nanti bisa menjalar ya busuknya. Nah seperti ini, kemudian direndam ya sampai bagian yang busuknya itu terendam kayak gini ya. Nah jadi teman-teman tuh wajib mengecek akar ya kalau misalkan membeli anggrek apapun ya teman-teman. Kalau misalkan akarnya terlihat tidak sehat, itu sebaiknya dipotong aja gitu. Nah jadi membeli eks-rental itu jangan terlalu berekspektasi tinggi ya, sebaiknya ya namanya juga eks-rental gitu ya, tidak dirawat dengan baik, jadi banyak resikonya gitu. Tapi untuk teman-teman yang suka dengan belajar gitu, maksudnya ini tuh bagus banget untuk kita belajar merawat anggrek ya karena harganya itu terbilang cukup murah, jadi ya untuk ibaratnya itu untuk belajar gitu ya, daripada kita beli yang berbunga itu kan harganya juga mahal. Jadi kalau misalkan mati itu sayang banget ya rasanya. Tapi kalau misalkan murah ya udahlah ya, anggap aja kita mengeluarkan uang untuk belajar gitu. Nah ini setelah direndam kayak gini, jadi kita rendam di bagian akar dan juga daunnya ya teman-teman, jadi harus terkena fungisida semuanya. Kemudian kita tanam. Di sini aku pakai media tanam, bagian bawahnya itu arang ya. Kenapa aku pakai arang? Supaya drainasenya bagus ya, karena arang ini tuh tidak terlalu banyak menyimpan air. Kemudian aku mix dengan coco chip supaya menjaga kelembapan. Nah ini aku pakai media tanam cacahan kulit pinus ya teman-teman. Jadi menurutku kulit pinus ini sangat rekomendasi. Kenapa? Karena kulit pinus ini mempunyai kelebihan yaitu teksturnya tuh keras ya, jadi dia itu tidak mudah lapuk. Nah ini cara tanamnya seperti ini, jadi akarnya tuh jangan ditimbun semua ya teman-teman, harus ada akar yang kelihatan supaya dia bisa bernafas kayak gitu. Nah oke, aku bahas lagi kulit pinus. Kulit pinus itu kan teksturnya tuh keras ya, jadi dia itu tidak mudah lapuk dan dia juga tidak mudah terserang jamur ya teman-teman. Nah aku lihat juga di luar negeri juga banyaknya pakai media tanamnya itu kulit pinus ya. Di habitat aslinya pun si anggrek ini tuh kan menempel di kulit-kulit kayu kayak gitu ya, kulit-kulit pohon kayak gitu. Jadi menurut kulit pinus ini tuh menyerupai habitat aslinya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tanam dengan cara ditempel di media seperti papan pakis atau papan kulit pinus, itu bisa banget ya teman-teman. Tapi di sini aku nanamnya itu dengan cara ditanam di pot seperti ini ya. Nah ini udah selesai teman-teman. Jadi jangan ditimbun semua akarnya ya, supaya akarnya itu masih bisa bernafas teman-teman. Nah untuk penyiramannya sendiri ini disiram satu hari itu 2 kali ya, pagi dan sore teman-teman. Untuk pemupukannya biasanya aku pupuk itu menggunakan pupuk POC seminggu 2 kali ya, bisa POC kulit pisang, air cucian beras atau apapun ya teman-teman. Dan untuk penempatannya sendiri simpan di bawah naungan ya,
jangan terkena hujan dan jangan terkena sinar matahari secara langsung kecuali matahari pagi, dan tempatkan di tempat yang banyak anginnya ya supaya sirkulasi udaranya itu bagus. Nah, kalau anggrek bulan ini dirawat dengan baik, biasanya dalam waktu 2 bulan sampai 4 bulan ke depan itu biasanya dia mengeluarkan lagi bunga ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah, assalamualaikum.